Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Buntala Spero teman-teman. Kali ini seperti biasa kita akan berburu lagi. Dan untuk kondisi cuaca hari ini cukup cerah teman-teman. Awan sangat biru sekali. Mudah-mudahan untuk hasil hari ini ada yang bisa kita bawa pulang. Let's go. Jadi beberapa hari ini cuaca di pulau saya tidak mendukung untuk melakukan aktivitas berfishing karena ombak di pinggir karang sangat besar sekali. Dan alhamdulillah untuk hari ini setelah menunggu beberapa hari, akhirnya cuaca mulai membaik teman-teman. Dalam perburuan kami sudah terbiasa menggunakan perahu sampan dayung untuk sampai ke spot berburu ikan. Tapi spot yang bisa kami tuju hanya yang dekat-dekat saja. Dan walaupun spot yang kami bisa akses hanya yang dekat, tetapi ikannya masih sangat melimpah teman-teman. Dan jangan lupa dalam setiap perburuan harus dibarengi dengan doa-doa semoga selamat kembali ke rumah dan mendapatkan hasil yang banyak. Seperti biasa sebelum melakukan perburuan, saya alihkan dulu spurgan ke mode siaga. Dan mari kita menjelajah spot ini bersama-sama teman-teman. Di depan ada 2 ekor ikan buntal yang sedang bernostalgia bersama pasangannya. Dan ikan ini terkenal sangat beracun dan seringkali menipu para spero di malam hari. Dikira ikan ini adalah ikan kerapu yang bersembunyi di balik batu. Di penyelaman pertama langsung disambut kawanan ikan rainbow runner yang ukurannya sudah besar-besar. Tanpa ragu saya mulai menyelam untuk mendapatkan 1 ekor dari mereka. Sambil memilih-milih ukuran yang sedikit agak lebih besar, dan setelah menentukan target, spurgan saya tembakkan dan alhamdulillah untuk tembakan pertama berhasil mengenai sasaran. Dan ukuran ikan ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sangat cocok untuk dibakar ataupun dipanggang. Dan daging ikan ini juga terbilang sangat enak teman-teman. Kembali melakukan perburuan dan di bawah sana terlihat ada sotong batu. Jadi beberapa karet pada spurgan harus saya lepaskan karena untuk menembak sotong tidak memerlukan power yang kuat pada spurgan. Karena sotong memiliki daging yang sangat lunak, ditambah sotong hanya berdiam diri saja di tempat. Jadi sangat mudah untuk menembaknya. Sotong batu biasanya berkamuflase di bebatuan dan di area berpasir. Seringkali sangat sukar untuk menemukannya, apalagi jika sotongnya rapat pada batu karang. Tapi di sini sotongnya cukup mudah untuk saya temukan, dan jika melihat sotong, pandangan jangan hanya tertuju pada yang terlihat saja. Karena biasanya sotong itu memiliki pasangan, siapa tahu dia mengajak pasangannya. Sotong batu adalah spesies laut yang sangat pandai dalam berkamuflase untuk mengelabui ikan predator. Dan sotong batu juga bisa bergerak maju dan mundur. Itu adalah keahliannya. Dan setelah melumpuhkan sotongnya, saatnya simpan lagi ke atas perahu sebelum melakukan pencarian lagi. Bergeser beberapa meter dan kembali terlihat ada sotong batu yang sedang berenang di bawah sana. Dan di beberapa menit yang lalu sempat ada ikan hiu yang mengejar sotong ini, namun ikan hiunya lebih duluan pergi sebelum sempat memangsa sotongnya teman-teman. Setelah dekat, mata panah kembali meluncur dengan cepat dan sotong yang kedua kini berhasil saya dapatkan lagi teman-teman. Untuk ukuran sotong yang kedua yang saya dapatkan ini lebih kecil sedikit dibanding sotong yang pertama tadi yang saya dapatkan teman-teman. Duai. Apa baik dong ya anu. Wangi bang. Di bawah sini terlihat banyak sekali ikan ekor kuning, biasa disebut dengan ikan lalosi, yang bermain-main mengelilingi saya. Dan biasanya ikan-ikan ini menjadi incaran favorit para pelaku illegal fishing. Ikan ini memiliki beberapa jenis. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna kuning. Kedalaman di spot ini sangatlah dangkal, hanya 3 meteran, tapi alhamdulillah masih banyak sekali ikannya. Setelah mencapai dasar, saya mulai mencari posisi yang bagus untuk menunggu ikan target. Siapa tahu ada yang datang menawarkan diri.
Dalam menunggu ikan di dasar, kita harus tetap rileks dan tetap santai supaya kualitas tahan napas kita bisa bertahan lama sampai ikan target ada yang mendekat. Terus memperhatikan di sekeliling dan ya, terlihat ada ikan target yang berenang mendekat. Spurgun saya arahkan dan ketika berada pada posisi yang tepat, mata panah meluncur dengan gesit dan berhasil menembus ikannya. Ikannya memberontak dan langsung berlari ke sela-sela batu karang. Untungnya kedalaman di sini sangat dangkal teman-teman. Jadi tidak memerlukan banyak tenaga untuk melepaskan ikannya dari batu karang. Dan untuk ikan yang berhasil saya dapatkan kali ini adalah ikan kakap bibir moncong atau biasa disebut long nose emperor. Ukurannya sudah lumayan besar, ya mungkin sekitar 1 kilo lebih. Setelah berhasil mengamankan ikan ini, saatnya simpan lagi ke atas perahu sebelum mencari target baru. Kembali ke dasar karena di arah depan banyak sekali ikan red bass yang berenang bermain melintasi bebatuan mencari makanan bersama kawanannya. Tapi jaraknya masih sangat jauh teman-teman. Berharap dengan mengandalkan tahan napas sampai tetes terakhir ikan-ikan ini datang mendekat. Dan di arah depan saya banyak sekali ikan yang sedang bermain seperti ikan lalose ekor kuning, malelah, kulit pasir dan beragam ikan hias penunggu batu-batu karang yang ada di spot ini. Karang di spot yang satu ini masih lumayan bagus, makanya masih banyak spesies ikan yang bermain di spot ini teman-teman. Nafas sudah mulai habis tapi ikan target belum juga datang mendekat. Saya pun kembali ke permukaan dan mencari momen yang tepat supaya bisa mendapatkan ikan red bassnya. Di arah lain saya melihat ikan kakap yang ukurannya lumayan besar. Saya pun menyelam dan mengikutinya secara perlahan. Tapi saat saya tembak, mata panah saya tidak berhasil menembus daging ikannya karena jaraknya yang lumayan masih jauh pada saat saya menembaknya. Menyelam lagi sambil perlahan senyap merayap di sela batu karang. Semoga saja pada penyelaman kali ini bisa mendapatkan ikan target. Dan di depan saya ada batu karang yang sangat tepat sebagai tempat persembunyian untuk menunggu ikan red bassnya datang mendekat sambil menikmati pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Dan tidak lama menunggu akhirnya ikan red bassnya datang juga. Spurgun saya arahkan dan ketika sudah berada di jarak tembak yang sangat bagus, langsung saya tembakkan dan akhirnya mata panah saya berhasil mengenai sasaran. Ikan red bass adalah salah satu ikan kakap yang sangat menguji kualitas tahan napas seorang sparrow. Tetapi jika memang itu adalah rezeki, maka ikan red bassnya akan datang dengan sendirinya tanpa harus menunggu lama di dasar laut teman-teman. Untuk ukuran ini sudah lumayan besar, sekitar 3 kiloan lebih. Dan setelah melumpuhkan ikannya, saatnya amankan di atas perahu terlebih dahulu teman-teman. Di arah lain saya melihat ada ikan red bass yang lagi berenang sendirian di bawah sana. Sepertinya ikan ini lagi kehilangan arah dan tidak tahu jalan pulang. Dan ketika saya dan ikannya sudah berada pada posisi tembak yang bagus, Spurgun kembali saya tembakkan dan untuk yang kedua kalinya, alhamdulillah mata panah saya bisa mendapatkan ikan red bass. Dan setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata mata panah saya mengenai tipis di bagian ekor dari ikan ini dan hampir saja tidak kena. Tapi namanya rezeki teman-teman. Dan untuk ukuran ikan yang saya dapatkan kali ini itu lebih kecil dibanding red bass yang sebelumnya. Salah satu keuntungan menembak ikan kakap, dia tidak akan membawa lari sap atau menenggelamkan tali pelampung. Salah satu keuntungan saat menembak ikan kakap, dia tidak akan membawa lari sap atau menenggelamkan pelampung. Berbeda dengan jenis ikan trevally atau ikan dogtun atau ikan predator lainnya.
Di sisi lain saya melihat ada ikan kerapu yang sedang bersantai di depan lubang batu sambil menatap saya dari bawah sana. Saya pun bergegas menyelam dengan tetap santai dan setelah dekat dengan target speargun saya tembakkan dan berhasil mengenai sasaran. Tetapi ketika ikannya memberontak, mata panah saya terlepas dari badan ikannya teman-teman, dan akhirnya ikannya berlari ke dalam lubang batu. Karena sudah berburu beberapa jam, saya memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum kembali melakukan perburuan. Dan untuk cuaca hari ini lumayan sangat panas teman-teman. Jadi ayah saya juga ikut menyelam sambil mencari sotong batu yang bersembunyi di balik bebatuan. Setelah beristirahat yang cukup, kini saatnya kembali menyelam lagi. Dan di bawah sana ikan kerapu kembali terlihat. Turun dengan sangat hati-hati berharap dapat menangkap ikan kerapunya kali ini. Setelah dekat, mata panah kembali meluncur dengan cepat dan ya, mata panah saya berhasil mengenai ikan target. Tapi sayangnya, lagi-lagi ikannya berhasil melepaskan diri. Sudah 2 kali ikan kerapu tidak bisa kita amankan teman-teman. Anggap saja bukan rezeki kita kali ini untuk mendapatkan ikan kerapu. Dengan hati yang lapang, saya kembali menyelam melupakan 2 ikan kerapu yang tidak berhasil saya dapatkan. Dan kali ini saya didatangi kawanan ikan golden trevally yang cukup banyak. Sepertinya ikan ini terus bermain di tempat ini karena di beberapa video yang lalu saya juga bertemu dengan ikan trevally di spot ini. Ikan-ikan ini masih cukup jinak. Terus berenang dan menahan nafas sambil mencari posisi yang paling bagus sebelum mulai menembak. Semoga saja kali ini mata panah saya bisa langsung mendapatkan 2 ekor sekaligus dari ikan ini. Dan setelah cukup lama berenang mengikuti pergerakan ikan ini, akhirnya saya mendapatkan momen yang pas. Speargun saya tembakkan dan apa yang saya harapkan itu terkabul. Mata panah saya berhasil menembus 2 ekor ikan golden trevally ini teman-teman. Untuk ukuran ini masih standar, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Setelah melumpuhkan 2 ekor ikan ini, saatnya simpan ke atas perahu teman-teman. Di sini saya kembali bertemu dengan ikan grouper, tapi sayangnya sebelum saya dekat dengan ikannya terlebih dahulu berlari ke dalam lubang batu. Di sisi lain saya mengecek lubang batu karena tadi ikan kerapu juga saya temukan masuk ke dalam batu ini. Tetapi di dalam sana sangat gelap dan tidak terlihat apa-apa. Bergeser sekitar 1 mil dari spot tadi, dan di sini saya melihat ada beberapa ekor sotong batu yang sedang berkamuflase. Saya pun turun menembak sotong yang pertama dengan sangat hati-hati supaya sotong yang kedua tidak merasa terancam. Tetapi sayangnya dia menyadari sehingga sotong yang kedua itu pergi teman-teman. Saya bergegas cepat menaikkan sotong yang pertama ke atas perahu karena masih ada sotong yang ketiga yang ada di bawah sana. Kembali mempersiapkan diri untuk menembak sotong yang ketiga. Dan kena lagi. Tapi sayangnya mata panah saya tidak berhasil mengenai titik mati sehingga tinta sotongnya keluar dengan jumlah yang cukup banyak. Dan itu bisa saja mengundang ikan predator datang mendekat. Tapi untungnya di sini tidak terlalu banyak ikan predator. Dan setelah sotongnya sudah mati, saatnya simpan lagi ke atas perahu. Pada perburuan kali ini banyak sekali ikan kerapu besar yang terlihat teman-teman. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang berhasil saya dapatkan. Sungguh di luar nurul. Padahal ketika mendapatkan 1 ekor saja dari ikan kerapu ini, kita pasti cair lagi teman-teman. Apalagi ketika ikan kerapunya berada di atas 10 kilo lebih. Tali ikatan pada speargun yang saya punya itu terlepas, makanya bergelantungan seperti cacing yang sedang kepanasan.
Di sini saya mencoba menunggu ikan baronang, siapa tahu ada yang datang mendekat. Tidak lama menunggu ikan baronangnya ada yang datang mendekat. Seperti yang saya tembakkan dan berhasil mengenai sasaran, lumayan buat dijadikan lauk pauk di rumah. Kembali bertemu dengan sotong batu yang sedang bersantai di bawah sana, seakan tidak punya beban hidup yang berat. Tidak banyak basa-basi, seperti yang saya tembakkan dan berhasil mengenai target lagi teman-teman. Untuk ukuran sotong yang saya dapatkan kali ini itu sudah lumayan besar, sekitar 3 kilo lebih teman-teman. Dan setelah sotongnya dilumpuhkan, saatnya simpan lagi ke atas perahu. Dan untuk perburuan kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini karena hari juga sudah semakin sore. Walaupun tidak mendapatkan ikan kerapu, tapi alhamdulillah di perburuan kali ini ada 5 ekor sotong batu yang berhasil kami dapatkan. Dan itu adalah jackpot yang luar biasa. Mungkin ada sekitar 10 ekor ikan kerapu teman-teman. 2-nya saya tembak tapi terlepas, dan yang lainnya belum sempat ditembak sudah lari. Oke kawan, akhirnya tiba juga di depan rumah lagi nih guys. Dan untuk hasil hari ini teman, jadi kita hanya ambil ikan baronang untuk lauk sebentar, dan beberapa ini siput laut. oke kawan, kita sudah sampai di tempat penjualan ikan. Ayan. Bawa hari ya, di mana? Ih, lumayan. Oke teman-teman, terima kasih telah bersama saya dari awal video sampai akhir video. Dan sebentar akan kita spill dari penjualan ikan kita teman-teman. Ini adalah siput laut. Kalau di kampung saya itu namanya jaleko. Jaleko teman-teman. Dagingnya ini enak sekali. Oke teman-teman, jadi ada 2 ikan baronang yang kami dapatkan pada perburuan hari ini dan akan kita panggang. Untuk daging ikan baronang itu terkenal sangat enak dan banyak sekali digemari oleh masyarakat baik lokal maupun luar negeri. Dan untuk bumbunya hanya ala kadarnya saja. Dan setelah beberapa saat ikannya pun masak dan siap untuk disantap. Oke teman-teman, jika ada yang mau bergabung tangkap dan makan bersama silakan hubungi saya. 24 jam pintu rumah teman-teman terbuka untuk kalian semua. Akhirnya tiba juga kita pada akhir video ini, dimana saya akan spill lagi hasil penjualan untuk spear fishing kita hari ini. Dan sungguh disayangkan, banyak sekali ikan kerapu yang kita jumpai pada perburuan hari ini, tapi sayang sekali teman-teman, tidak bisa kita amankan. Ada 2 ikan kerapu yang sempat saya tembak, tapi mata panah saya terlepas, entah
tidak menembus dari daging ikannya atau bagaimana. Ya, namanya bukan rezeki teman-teman. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita masih bisa bertemu dengan ikan kerapunya. Tapi untuk hari ini lumayan, kita mendapatkan 5 ekor sotong batu dan ikan red bass 2 ekor dan juga ikan golden trevally. Dan untuk hasil penjualan kita hari ini itu seperti ini teman-teman. Dan untuk hasil penjualan kita inilah dia. Untuk sotong yang kita dapatkan itu timbangannya 13 kilo teman-teman. Harganya ya seperti biasa 38.000 dengan total 497.000 ya. Lumayan banyak. Dan ikan KTB itu adalah ikan red bass yang kita dapatkan dengan ikan long nose. Jumlahnya itu 6,5 kilo. Harganya untuk per kilonya itu 17.000. Dan totalnya 110.000. Cepa atau golden trevally itu 1,8 kilo, harganya 26.000 per kilonya. Jadi 46.000 kita dapatkan. Jadi untuk total penjualan kita hari ini 662.300 rupiah teman-teman. Jadi itulah hasil dari penjualan kita hari ini teman-teman. Totalnya ada 600.000 rupiah, lumayan. Oke, saya Buntales Pro mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang senantiasa memberikan support dan dukungannya kepada kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.